Chapter 1971, Unutterly Astounding Blue Smoke Isles. Jiang Chen tidak terpengaruh oleh serangan agresi ini. Kapten Yan telah memberitahunya bahwa ada seorang pembudidaya ilahi di balik tirai Blue Smoke. Ambisi macam apa yang mereka sembunyikan dengan kehadiran mereka di sini? Apapun itu, sekarang bukan saatnya untuk menyeretnya ke tempat terbuka. Pernyataan tanpa bukti tidak ada artinya dan hanya akan berfungsi untuk membuatnya lemah. Ada sekitar 3.000 jenius muda yang ikut serta dalam seleksi. 1 atau 2 putaran eliminasi berkurang menjadi sekitar 200. Ini relatif elit di antara saudara-saudara mereka, tetapi hanya 1/10 yang sebenarnya adalah kerajaan Empyrean. Itu berarti antara lebih dari selusin hingga 2 lusin. Jenius terbaik dari faksi tingkat kedua dan ketiga tidak bisa dibandingkan dengan 10 negeri suci. Mereka juga tidak bisa bersaing dengan faksi tingkat pertama di negara-negara ilahi. Apa yang tidak diharapkan Jiang Chen adalah bahwa peremajaan dan tritalen masing-masing memiliki kejeniusan di antara 200 teratas. Heavenlight punya 2, sementara Blue Smoke punya 5. Perbedaan antara yang pertama dan yang terakhir segera terbukti. Kepulauan Blue Smoke sangat dekat menjadi faksi kelas 1. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan kelas 2. Sekarang setelah 200 teratas diputuskan, akan ada putaran demi putaran pertandingan antara para jenius untuk menghitung peringkat mereka yang tepat. Jiang Chen berpikir proses ini terlalu berbelit-belit, tetapi mereka yang terlibat tampak sangat senang bisa terlibat dalam kesibukan. Meskipun rasanya seperti buang-buang waktu, dia berkewajiban untuk mengawasi semuanya. Apakah kamu pikir pilihannya membosankan, Jiang Chen? Tanya Xi Jumin, tersenyum. Persaingan para jenius harus di antara 10 negeri suci, bukankah begitu? Bukankah seleksi pendahuluan ini terlalu rumit mengingat hal itu? Jiang Chen berusaha bersikap bijaksana. Haha, tidak akan seperti ini sebelumnya. Karena 10 tanah suci ingin mengumpulkan orang lain untuk dirinya sendiri, rasa partisipasi untuk faksi tingkat kedua dan ketiga adalah kuncinya. Terus terang, kami berusaha untuk memenangkan hati mereka. Namun, ada alasan lain, ini adalah kesempatan bagus untuk mengaudit semua faksi lainnya. Ini akan memberi kita gambaran yang lebih baik tentang seberapa kuat Myriad Abyss secara keseluruhan. Petik 2. Jiang Chen segera mengerti penjelasannya. Faksi-faksi Myriad Abyss bermacam-macam dan tersebar jauh dan luas, pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk berkumpul bersama. Tanpa panggilan dari 10 negeri suci, mereka tidak akan mungkin keluar dengan kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, selalu menjadi misteri tentang apa yang dipegang oleh air. Ini adalah kesempatan terbaik yang harus mereka perjelas. Pasti ada orang dan faksi yang menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi sebagian besar dengan senang hati memamerkan otot mereka di depan 10 tanah suci. Siapapun yang menyembunyikan kekuatannya memiliki motif dan desain tersembunyi. Karena seleksi menjadi sangat detail, butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Setelah setengah bulan, peringkat terakhir akhirnya terungkap. Tentu saja, peringkat itu diarahkan pada para jenius saja daripada faksi mereka. Seperti yang diharapkan, Blue Smoke mengambil posisi teratas. Mungkin lebih mengejutkan, 2 lagi di antara 10 besar berasal dari Blue Smoke juga. Ini mengejutkan semua orang, termasuk Jiang Chen. Jadi, warisan Blue Smoke bukan hanya untuk pertunjukan. Para jenius mudanya tidak kekurangan yang luar biasa. Itu telah mengambil tempat pertama, keempat, dan ke-8. Faksi itu sendiri menjadi menonjol melalui proksi. 2 jenius yang tersisa yang berasal dari sana ada di antara 40 teratas. Blue Smoke, bukan, sebuah faksi yang harus diperhitungkan, komentar Xi Jumin kepada Jiang Chen. Kepulauan Blue Smoke memiliki tradisi batu giok kuno. Ada banyak peluang bagi para jenius muda untuk meningkat secara drastis di sana. Petik 2. Meskipun kunjungan terakhir Jiang Chen ke sana tidak menyenangkan, itu tidak menghentikannya untuk memberikan analisis yang objektif. Dia tidak terkejut dengan hasil Blue Smoke. Bahkan, dia bertanya-tanya apakah itu telah mengirim semua jeniusnya ke kompetisi. Apapun, itu dengan cepat menjadi topik hangat setelah proses seleksi. Teman-teman kelas 2 dan 3 iri dan membencinya. Beberapa menggunakan sanjungan untuk mendapatkan rahmat yang baik dari Blue Smoke. Semua orang merasa bahwa itu akan menjadi jauh lebih penting segera. Perdana pertama telah mengamati para jenius yang berpartisipasi secara rahasia. Jiang Chen, katanya serius, Lan Huang dari Blue Smoke adalah tempat pertama dalam pemilihan.
Kita harus mencari cara untuk mendapatkannya. Ada ide. Petik 2. Jelas bahwa dia menaruh banyak stok dalam performa sang juara. Lan Huang cukup berbakat untuk peringkat di antara 10 negeri suci. Bahkan 5 orang hebat Eternal tidak memiliki keunggulan absolut atas dirinya. Meskipun dia telah melaporkan kultivasinya sebagai Empyrean tingkat ketiga, Jiang Chen ragu apakah dia lebih lemah dari Xiao Zong. Dengan demikian sejumlah pujian dan bantuan Kari diharapkan. Tetapi karena dia dari Blue Smoke, Jiang Chen tidak yakin bagaimana menghakiminya. Keheningan pria muda itu membuat prima pertama berkerut. Apakah ada kesulitan, Jiang Chen? Jiang Chen tersenyum kecil. Aku memiliki beberapa perbedaan pendapat dengan Kepulauan Blue Smoke, jadi aku tidak yakin bagaimana aku dapat membantu tanpa memiliki efek sebaliknya. Perdana pertama berkedip karena kekecewaan, meskipun ia dengan cepat menyingkirkannya. Itu benar. Jika Blue Smoke tahu apa yang terbaik untuk mereka, mereka akan dengan senang hati menghapus batu tulis itu. Petik 2. Jiang Chen tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak begitu yakin bahwa beberapa kata akan cukup untuk menyelesaikan permusuhan di antara kami. Selain itu, ke-10 tanah suci kemungkinan memiliki pandangan mereka pada Lan Huang ini. Karena dia jelas seorang pemuda yang bangga, akan sangat menantang untuk membuatnya bergabung secara khusus dengan abadi. Akhirnya, faktanya adalah bahwa Jiang Chen tidak memiliki pendapat yang hampir setinggi dirinya seperti yang dilakukan Perdana Menteri pertama. Chapter 1972, Accrual Drafting Process. Pemeringkatan untuk seleksi ditunjukkan kepada semua peserta. Jiang Chen mengamati bahwa selain dari kinerja Blue Smoke yang luar biasa mengesankan, tidak ada 2 orang jenius di antara 7 yang tersisa dalam 10 besar berasal dari faksi yang sama. Meskipun Heavenlight ambisius dalam dirinya sendiri, tempat ke-12 adalah yang terbaik yang bisa dilakukan, tidak diragukan lagi panggilan bangun yang menyakitkan untuk percaya diri. Peremajaan dan kejeniusan Tritalen berhasil menempatkannya di peringkat, tetapi yang pertama sekitar 60, sedangkan yang kedua di bawah 90. Skor seperti itu tepat untuk faksi yang mereka wakili, untuk memastikan. Dalam besarnya Myriad Abyss, Rejuvenation dan Tritalen hanya yang terbaik. Peringkatnya cukup jitu. Aku pribadi tidak berpikir faksi-faksi ini mengirim yang terbaik di sini, kata Zijumin. Jiang Chen mengangguk, Tetua Ziju, faksi-faksi ini lebih lemah dari kita, tetapi mereka memiliki cara hidup dan bertahan hidup sendiri. Aku pikir mereka lebih suka menyimpan talenta terbaik untuk diri mereka sendiri. Bagaimana jika jenius yang mereka kirim ke kompetisi direkrut? Para jenius di sini hari ini pasti memiliki potensi, tetapi mereka belum tentu yang terkuat. Petik 2. Kukira kamu punya hak untuk itu. Kami akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi mereka, bukan? Sesepuh itu berpikir, mereka ingin mendapatkan sisi baik kita, tetapi tidak dengan mengorbankan masa depan mereka sendiri. Jika itu kita hanya akan mengirim kejeniusan kita yang paling menjanjikan, atau paling ambisius. Jiang Chen menyuarakan perspektifnya. Zijumin memiringkan kepalanya setuju. Adakah takeaway setelah menonton selama berhari-hari? Apakah kamu memiliki beberapa yang sangat kamu sukai? Petik 2. Tidak ada jenius yang membuat kesan mendalam pada Jiang Chen. 15 hari hampir tidak cukup untuk menampilkan setiap dan semua bakat dari semua pendatang, dan kepribadian yang lebih dominan sering mendapat lebih banyak waktu dalam sorotan. Sangat sulit untuk benar-benar mengenal jenius tertentu. Tetap saja, Jiang Chen memandang dunia secara berbeda dari orang lain. Dia tidak menggunakan metode biasa untuk menentukan nilai seseorang. Mengukur kemampuan jenius diperlukan analisis lateral dari detail yang lebih halus. Semua orang datang dari latar belakang yang berbeda, yang berarti bahwa pengalaman dan sumber daya yang mereka miliki benar-benar berbeda. Perkembangan mereka sejauh ini umumnya mencerminkan pengasuhan ini jauh lebih baik daripada apapun di alam mereka, dan 2 minggu atau lebih waktu itu hampir tidak cukup untuk membawa yang terakhir ke tempat terbuka. Ya, menggunakan level kultivasi untuk memutuskan potensi itu sederhana dan mudah, tetapi juga rentan terhadap kesalahan. Jiang Chen dengan tegas percaya bahwa hampir tidak ada di antara 10 besar yang patut diperhatikan. Jika Tanah Suci bersedia menghabiskan sumber daya dan upaya, para jenius kaliber ini adalah selusin sepeser pun. Mengapa mengambil seseorang dari luar hanya untuk itu? Inilah mengapa Jiang Chen enggan memberikan jawaban konkret untuk pertanyaan si Jumin. Jangan khawatir, ucapkan pikiranmu. Pilihan ini tidak begitu penting.
Kami hanya berdiskusi tentang hal itu, Zijumin memandangi dakwaannya yang dulu membesarkan hati. Jiang Chen tidak ingin menyuarakan idenya. Sebaliknya, dia tersenyum. Mari kita bicara lebih banyak ketika proses penyusunan dimulai. Tetua tahu Jiang Chen sebagai individu yang terdorong. Jelas bahwa dia sudah mengambil keputusan, Zijumin berharap untuk mendengarnya. 150 jenius elit telah dipilih untuk diberi peringkat. Draft kemudian, mulai dari 150. Nomor 150 adalah seorang pria muda kekar. Kultivasinya kuat dan jantan, yang tidak memenangkannya poin dengan tanah suci. Penggarap seperti dia kemungkinan tidak akan menampilkan kejutan yang menyenangkan, tetapi mereka adalah kandidat yang layak untuk pejuang yang tangguh. Menurut aturan, salah satu dari 10 tanah suci dapat menawarinya dengan mengangkat tanda-tanda mereka. Penawar kemudian dapat mencoba merekrutnya menggunakan janji dan pidato. Setelah dipilih, tanah suci pemenang diwajibkan untuk memberikan hadiah kepada pembudidaya sendiri dan fraksinya. Adapun apa sebenarnya hadiah itu tergantung pada kemurahan hati pemberi hadiah. Ini memaksa 10 tanah suci untuk menghindari gangguan berbahaya. Pemuda kekar ini dengan cepat menjadi agak malu. Orang-orang dari tanah suci berpura-pura tidak ada di sana. Mereka jelas tidak tertarik untuk melakukan investasi yang sepertinya akan memiliki pengembalian yang buruk. Sumber daya terbatas, dan ini bukan kaliber orang yang tepat untuk menggunakannya. Antisipasi yang ditulis di seluruh wajah nomor 150 berubah perlahan untuk memohon dari waktu ke waktu. Bahwa tidak ada yang mengangkat tanda untuk menunjukkan minat mereka padanya adalah pukulan yang luar biasa untuk kepercayaan dirinya. Jiang Chen melirik prime pertama dan yang lainnya, tetapi mereka tetap bermeditasi setengah tertutup. Mereka jelas tidak tertarik sama sekali pada pemuda besar ini. Menghela nafas pada dirinya sendiri, Jiang Chen mencatat kurangnya belas kasih dalam detail pilihan ini. Jika jenius di atas panggung tidak dipilih, harga dirinya tidak akan menjadi satu-satunya yang terluka. Konsekuensi terburuknya adalah dia tidak lagi dapat membuat kemajuan dalam kultivasi. Waktu yang ditentukan hampir habis ketika dia berdeham. Apa nama keluarga kamu, teman? Kehidupan kembali ke mata putus asa pemuda berbadan tegap ketika dia mendengar sepatah kata dari faksi Tanah Suci. Aku Gong Hu, dari Pulau Greatus. Aku melihat, aku Jiang Chen. Pria muda itu tersenyum. Aku berbicara bukan atas nama Tanah Suci Abadi, tapi hanya untuk diriku sendiri. Aku ingin menerima beberapa pengikut. Apakah kamu tertarik? Tubuh Gong Hu bergetar. Dia tidak bulu mata sebelum berteriak. Ya, tentu saja. Dia sudah menyerah semua harapan untuk diambil untuk apapun. Ditawari posisi sebagai punggawa adalah sesuatu, setidaknya. Chapter 1973, Competition Heads Up. Semua orang tahu nama Jiang Chen. Melayaninya mungkin lebih berhasil daripada menjadi murid tetap di suatu negeri suci. Lagi pula, sudah banyak kisah luar biasa yang diceritakan tentang dirinya. Dia memiliki reputasi untuk keajaiban. Karena dia diabaikan oleh semua tanah suci, Gong Hu merasa sangat sedih. Dia dengan tulus berterima kasih atas cabang zaitun yang tiba-tiba. Baik sekali, ikuti aku mulai sekarang. Jiang Chen tersenyum dingin. Kamu berasal dari Pulau Greatus. Menurut aturan, aku harus memberimu dan faksimu hadiah. Karena kamu sangat dekat dengan puncak Kaisar Agung, izinkan aku memberimu pil supremasi Kaisar untuk mempercepatmu dalam perjalanan. Jiang Chen mengeluarkan 2 pil bernama, masing-masing memberikan masing-masing untuk Gong Hu dan Greatus. Pil-pil ini sangat berharga baginya sekali waktu, tetapi setelah mendapatkan sejumlah besar Ganodermas Heavencloud, ia telah menyuling sejumlah yang sama mengejutkannya untuk disimpan untuk masa depan. 2 hal sepele baginya, Gong Hu hanya ingin mengikuti Jiang Chen. Nilai saat ini tidak penting baginya. Hatinya hangat ketika dia melihat tuannya yang baru memperhatikan kebutuhannya. Karena Pulau Greatus adalah faksi kelas 3, tidak ada hak untuk berbicara dalam situasi seperti itu. Sebenarnya, para wakilnya cukup bangga dengan fakta bahwa Gong Hu sendiri telah dipilih oleh tuan muda Jiang Chen. Masa depannya akan jauh lebih cerah daripada di tempat lain. Pil Kaisar Supremasi diadakan lebih simbolis daripada nilai sebenarnya bagi mereka. Mereka bisa mengumumkan kepada dunia luar di masa depan bahwa tuan muda Jiang Chen telah mendukung mereka. Itu pasti akan mengangkat posisi mereka di mata rekan-rekan mereka. Beberapa orang kagum pada kenyataan bahwa Jiang Chen tidak melewatkan bahkan orang terakhir di peringkat. Apakah dia benar-benar haus akan bakat? Namun yang lain jengkel dan tidak tertarik.
Seorang jenius yang belum mencapai kerajaan Empire banyak terdapat di Myriad Abyss. Tidak ada gunanya keluar dari cara seseorang untuk menangkap satu di sini, kan? Di antara angka 149 hingga 140, hanya satu yang tertarik pada Void Secret Land dan menerima undangan yang sesuai. Jiang Chen tidak mengulurkan tangannya ke 8 yang tersisa. Mereka jauh lebih bermanfaat dan lunak dari Gong Hu. Dia telah memilih pemuda kekar ini bukan karena bakatnya, tetapi karakternya. Jelas, Gong Hu bukan tipe orang yang diberikan tipu daya. Sangat mudah untuk menjinakkan seseorang seperti dia, karena kesetiaannya pada dasarnya tidak akan berubah begitu diterima. Untuk membuatnya lebih kasar, dia mudah dicuci otak. 8 lainnya tidak memiliki sifat ini. Jiang Chen tidak menyukai orang-orang yang mencoba menggunakan kepintaran apa yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan. Hanya kebijaksanaan sejati yang melangkah jauh, terlalu banyak pembudidaya perang hanya memiliki kemiripan. Awalnya, semua orang mengira Jiang Chen hanya akan memeluk siapapun yang tertinggal. Bahwa dia tidak menjemput siapapun selain Gong Hu agak tidak terduga. Para jenius yang dilompati agak kecewa dengan ini. Sejak jenius 139 dan seterusnya, Tanah Suci mulai bergerak dengan frekuensi sedikit lebih. 2 atau 3 dari setiap 10 dipilih. Di antara 10 ini, Jiang Chen pindah sekali lagi. Kali ini, dia mendapatkan seorang remaja. Pemuda ini mungkin yang termuda di peringkat, serta yang paling pemberontak. Zhou Lai, aku perlu lebih banyak petugas pribadi. Apakah kamu bersedia ikut dengan aku? Nada bicara Jiang Chen sama tidak terpisahkannya dengan sebelumnya. Mata kekanak-kanakan Zhou Lai memancarkan kegembiraan. Kakak Jiang Chen, jawabnya dengan gembira, Myriad Abyss adalah tempat yang sangat besar. Aku tidak menghormati banyak orang dalam hidup aku, tetapi kamu adalah orang nomor 1 aku. Membantu kamu melakukan hal-hal besar selalu menjadi impian aku. Petik 2. Ini mengejutkan banyak orang sekali lagi. Pendapat umum adalah bahwa Zhou Lai ini terlalu sulit untuk digerakkan, oleh karena itu mengapa tidak ada tanah suci yang memilihnya. Penyembahannya terhadap Jiang Chen tentu membuat segalanya menjadi lebih mudah bagi yang terakhir. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Baik-baik saja maka, aku berjanji kita akan mencapai beberapa hal luar biasa bersama. Kamu tidak akan menyesal. Petik 2. Dia memberikan 2 pil supremasi kaisar lagi, sama seperti dengan Gong Hu. Drafting perlahan memanas. Ketika pangkat turun, kualitas para jenius menjadi lebih baik. Persaingan nyata mulai muncul. Jiang Chen memberi tanah suci abadi beberapa saran dari waktu ke waktu tentang siapa yang harus dipilih dan dihindari. Apakah perdana yang pertama mendengarkan itu terserah padanya. Dia tidak akan membuat keputusan sebagai gantinya. Ternyata, Prime pertama dan Zi Jumin sangat memperhatikan saran Jiang Chen. Mereka mengindahkannya sebagian besar waktu. Sekitar setengah dari jenius hilang pada saat ini. Selain dari Gong Hu dan Lai Zhou, Jiang Chen mendapatkan petugas lain di bawah sayapnya. Pria baru bernama Xiao Hong berada di atas 2 pendahulunya dalam kultivasi. Eternal Secret Land telah mengadopsi 5 atau 6 jenius pada titik ini juga, sejumlah besar dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Flora Secret Land bahkan lebih murah hati. Ia telah menerima hampir 10 jenius dalam lipatannya. Tanah suci lainnya kagum pada jumlah sumber daya yang telah dibayarkan untuk melakukannya. Tampaknya Flora berniat naik di atas yang lain. Perdana pertama sangat tidak senang karena ini. Dia percaya bahwa Flora Secret Land sengaja menabrak kepala bersama mereka. Sayangnya, kompetisi terbuka sepenuhnya diizinkan. Flora cukup kaya untuk mengambil begitu banyak risiko, dan tanah suci lainnya tidak bisa berbuat apa-apa selain iri. Bagaimanapun, tidak ada metode curang yang digunakan untuk memenangkan kejeniusan ini. Jumlah jenius yang tersisa mulai berkurang di bawah 70. Yang tersisa dari kaliber lebih tinggi. Jiang Chen, perdana pertama ingin kamu untuk membantu tanah suci merekrut lebih banyak jenius. Kami tidak bisa membiarkan Flora Secret Land mencuri perhatian, mentransmisikan Zi Jumin. Chapter 1974, Meeting an Old Acquaintance. Jiang Chen tahu apa yang dimaksud perdana-perdana. Pengaruh Flora Secret Land mengisyaratkan motif tersembunyi. Jelas, itu juga ingin menjadi pemimpin aliansi Tanah Suci. Namun, ia percaya bahwa beberapa hadiah yang tidak penting selama pemilihan para jenius ini pada akhirnya tidak akan membantunya memenangkan kepemimpinan.
Fakta bahwa mereka secara terbuka mendekati mereka dengan hadiah dan janji yang mewah terlalu mencolok untuk strateginya agar tidak berhasil. Kemungkinan besar itu akan menjadi musuh psikologis dari tanah suci lainnya. Tetua Ziju, aku tidak begitu yakin kita harus mengambil sikap yang begitu tinggi selama proses penyusunan ini. Perilaku Flora Sacred Land hanya akan menarik kemarahan orang lain. Kami sebenarnya tidak perlu menentang mereka. Jika mereka ingin membuat api untuk diri mereka sendiri, maka jadilah itu. Petik 2. Jiang Chen tidak kehilangan alasannya, tetapi Ziju Min agak cemas. Prime pertama khawatir bahwa mereka hanya akan memperkuat upaya mereka nanti. Bagaimana jika mereka mendapatkan semua jenius terbaik? Petik 2. Jangan khawatir. Tidak ada banyak perbedaan dalam bakat antara mereka yang berada di peringkat 10 dan 150. Beberapa hanya memiliki akses ke lebih banyak sumber daya atau sampai pada pemahaman sebelumnya tentang Dao. Aku pikir kita perlu mengambil pendekatan yang lebih holistik dan memeriksa detail yang lebih baik yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Hanya dengan melihat peringkat adalah cara yang pasti untuk membuat kesalahan. Petik 2. Jiang Chen dengan sabar menginstruksikan. Dia benar-benar tidak ingin tanah suci abadi dan Flora bersaing dengan cara yang tidak berarti. Tidak ada pengembalian yang sepadan dari pengeluaran lebih dari yang diperlukan di sini. Kurang dari 20 di antara 150 ini benar-benar layak untuk dikumpulkan ke satu pihak. Di antara ini, yang sangat luar biasa hampir tidak ada. Ketika mereka berbicara, itu datang ke nomor jenius 65. Dia sudah memperkenalkan dirinya. Aku Sutong, seorang kultivator junior dari Tranquil Cloud Island. Tiba-tiba, Jiang Chen mengerutkan wajahnya. Senyum melengkung di bibirnya. Dia tidak terlalu memperhatikan pria ini sebelumnya, tapi dia sekarang menyadari bahwa dia tahu jenius. Meskipun si jenius mengenakan penyamaran, dia punya firasat kuat bahwa ini adalah kenalan lama miliknya. Tetua Ziju, tempat seperti apa Pulau Tranquil Cloud? Tanya Jiang Chen dengan rasa ingin tahu. Haha, Tranquil Cloud tidak memiliki reputasi yang bagus. Sejujurnya, itu adalah bajak laut yang dikelilingi oleh sekelompok gang. Semua tempat yang kacau, katanya. Petik 2. Oh. Jiang Chen menyaksikan adegan itu dengan sedikit minat. Begitu Sutong menyatakan bahwa dia berasal dari Tranquil Cloud, ke-10 tanah suci secara kolektif terdiam. Apakah tanah suci kita tidak tertarik padanya? Tanyanya pada Ziju Min. Tidak semuanya. Penggarap dari Tranquil Cloud sering memiliki masa lalu yang suram. Daripada melakukan investigasi yang sulit, yang terbaik adalah jika kita melewati potensi masalah. Petik 2. Ini tampaknya menjadi sentimen umum dari setiap tanah suci. Mereka tidak suka para jenius muda dengan masa lalu yang bermasalah. Geng lebih berorientasi pada keuntungan daripada rumah dan sekte. Sekte disatukan oleh keyakinan dan warisan yang sama, sementara rumah diikat oleh ikatan darah. Karena geng dibentuk murni berdasarkan keuntungan, sulit untuk memilah-milah jaringan kompleks hubungan, dendam, dan pertolongan. Jiang Chen dapat mengatakan bahwa Sutong menghabiskan banyak upaya untuk promosi diri. Jelas, dia sangat ingin dipilih oleh salah satu negeri suci. Sayangnya, ke-10 negeri suci itu terlalu peduli pada prestise mereka sendiri. Mereka tidak tertarik pada seseorang dari Tranquil Cloud Island. Jiang Chen tersenyum sebelum membuka mulutnya. Namamu Sutong. Ya, jawab Sutong dengan tulus. Aku tahu kamu. Jiang Chen tertawa. Apakah kamu tertarik untuk melayaniku? Sutong berkedip. Dia kenal aku. Dia tampak curiga dengan beberapa kejutan. Nama Tuan Muda Jiang Chen bergema di seluruh dunia seperti guntur. Dia hanya seorang pemuda dari sarang bajak laut, bagaimana Tuan Muda yang terkenal akan mengenalnya? Bisakah? Tiba-tiba, Sutong mengingat pengalamannya sebelum tiba di Tranquil Cloud. Sudah bertahun-tahun sejak itu. Sekali waktu, dia pernah menjadi boneka di Pulau Winterdraw. Di tengah keributan di sana, seorang jenius bernama Jiang Huang telah terdaftar sebagai salah satu target yang dicari untuk sejumlah rumah kelas 1 Polilore, di samping dirinya sendiri. Jantung Sutong berdetak kencang. Matanya menganggap wajah Jiang Chen serius, merenungkan apa arti kedalaman matanya. Ingatannya sedikit membangkitkan, Sutong tidak selalu disebut ini. Dahulu kala, namanya adalah Su Hong. Jiang Chen membalasnya. Apakah kamu perlu berpikir begitu lama? Jujur, aku pikir kamu harus masuk dalam 10 besar, bukan nomor 65. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, ada keributan di antara kerumunan.
Su Tong tidak tampak seperti orang jenius yang akan berperingkat sangat tinggi. Apakah Tuan Muda Eternal itu menyuarakan kepalsuan terang-terangan? Seseorang dari Tanah Suci Flora langsung terkekeh. Apakah kata-katamu seharusnya menjadi bukti? Kamu bukan orang yang bertanggung jawab untuk menentukan peringkat para jenius ini. Petik 2. Pembicara itu sendiri masih sangat muda, mungkin salah satu jenius terbaik Flora sendiri. Jiang Chen menembaknya dengan tatapan dingin. Aku tidak menjelaskan diri aku kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Kamu ngobrol tentang apa? Petik 2. Su Tong sudah setengah hati untuk mematuhinya. Aku bersedia mengikuti kamu ke ujung laut, Tuan Muda Jiang Chen. Laki-laki rela mati untuk mereka yang benar-benar menghargai mereka. Mungkin Jiang Chen hanya bersikap sopan, tetapi Su Tong merasakan persetujuan dengan cara yang paling mendalam. Lebih penting lagi, pelariannya dari Winterdraw berhutang banyak pada Jiang Huang, kemungkinan orang yang sama dengan Tuan Muda Jiang Chen ini. Dengan kata lain, orang yang memegang ranting zaitun sekarang juga telah menyelamatkan hidupnya. Jenius dari Flora diam-diam membenci balasan Jiang Chen. Melihat sisa makanan yang tidak diinginkan yang membuatmu tertarik, sudah jelas di mana selera kamu berada. Ini adalah penghinaan yang agak mencolok. Hanya seorang jenius yang cakap dari latar belakang yang tinggi yang mungkin akan menggunakan pernyataan tak berotak seperti itu. Semua orang yang dipilih Jiang Chen sejauh ini memalingkan muka dari kejeniusan yang bodoh. Jika bajingan yang bermusuhan ini bukan anggota penting dari Tanah Suci, mereka akan mengutuknya di tempat. Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Aku hanya memilih yang aku tahu cocok. Dalam 10 atau 20 tahun, akan jelas siapa di antara kita yang berpandangan pendek. Petik 2. Chapter 1975, A True Genius Appears. Sebenarnya, Jiang Chen sangat menghormati Su Tong, yang dikenalnya sebagai Su Hong. Bakat Su Hong tidak tertandingi kembali di Winterdraw di antara para pemuda. Jika bukan karena Jiang Chen, dia akan menjadi jenius top tegas. Selain itu, fakta bahwa Su Hong telah melarikan diri dari pulau itu adalah bukti dari keberuntungannya yang tidak biasa, yang bukan satu-satunya alasan dia selamat dari Winterdraw. Pelariannya yang beruntung adalah puncak dari penilaiannya, kekuatan pribadi, keterampilan bertahan hidup, dan kemampuan untuk berpikir. Dengan demikian, Jiang Chen memiliki harapan tinggi untuk Su Hong. Yang tidak dimiliki pemuda itu adalah kesempatan. Dia tidak tahu bagaimana Su Hong berakhir di Pulau Tranquil Cloud, tetapi dia pasti tidak punya pilihan lain. Jiang Chen tidak akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa sekarang setelah mereka bertemu lagi. Dia bersedia memberi Su Hong kesempatan untuk benar-benar memenuhi potensinya. Su Hong gembira dalam hati. Ini dia, secercah harapan akhirnya menyingsing dalam hidupnya setelah kesulitan hidup yang penuh gejolak. Dia menjadi tambahan lain untuk penjaga pribadi Jiang Chen. Yang lain ragu tentang pilihan Jiang Chen. Meskipun sulit untuk mengatakan apakah Su Tong sama berbakatnya dengan yang diklaim Jiang Chen, fakta bahwa ia berasal dari Tranquil Cloud sudah cukup untuk menghalangi mereka. Jika ada cacat dalam karakter Su Hong, dia bisa lebih merepotkan daripada nilainya. Jiang Chen sama sekali tidak tampak bingung. Dia tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan orang lain. Itu bukan hal yang paling menyebalkan yang akan terjadi selama draft. Jenius nomor 61 berasal dari Rejuvenation. The Void Secret Land telah memusatkan perhatian mereka padanya, tetapi pria muda itu menolak undangan mereka dan menawarkan kesetiaannya kepada Jiang Chen sebagai gantinya. Setiap pemuda Rejuvenation tahu tentang tuan muda mereka. Seluruh pulau berada di bawah perintah Jiang Chen. Jenius muda itu tahu dia akan menerima perlakuan yang lebih baik melayani Jiang Chen sebagai pelayan daripada bergabung dengan Void Secret Land. Jika dia bergabung dengan Tanah Suci, dia tidak akan berbeda dari para jenius lainnya. Dengan Jiang Chen, dia mungkin diberi lebih banyak peluang. Oleh karena itu, jenius muda memilih Jiang Chen tanpa ragu-ragu. Jiang Chen tertangkap basah, tetapi dia tidak akan memalingkan lelaki muda itu. Dia menerima pemuda peremajaan ke dalam flip. Seorang jenius lain bergabung dengan penjaganya. Persaingan untuk mendapatkan darah baru semakin ketat. Seminggu hingga pemungutan suara dimulai pada kontes penulisan SOTR 2000. Jika kamu tidak membaca di situs dengan detail kontes $4 KUSD, bab ini telah dicuri gelombang. Jiang Chen menahan diri untuk tidak bergerak lebih jauh. Dia tidak ingin dikritik karena menghalangi orang lain. Selain itu, sebagian besar jenius tidak begitu tertarik padanya.
Dia tidak akan membuat mereka tawaran untuk memenangkan mereka. Lebih penting lagi, semakin tinggi peringkat para jenius, semakin serakah mereka. Beberapa dari mereka membuat tuntutan yang sangat tinggi. Bahkan Jiang Chen tidak setuju. Tidak peduli seberapa berbakat para jenius itu, mereka datang dari faksi tingkat kedua atau ketiga. Orang harus tahu tempat mereka dalam kesempatan seperti itu. Beberapa dari mereka melebih-lebihkan diri mereka dan mulai menawar untuk penawaran yang lebih baik hanya karena beberapa tanah suci berjuang untuk mereka. Orang-orang bodoh seperti mereka tidak akan pernah pergi jauh meskipun bakat mereka. Namun, 10 negeri suci itu sangat membutuhkan talenta baru. Meskipun beberapa orang jenius sangat tamak, itu tidak memadamkan antusiasme tanah suci. Setiap 50 jenius top sangat dicari. Kadang-kadang bahkan ada 3-4 negeri suci yang memperjuangkan satu. Ketegangan semakin tinggi, dan tanah suci membuat semakin banyak janji dan tawaran yang aneh. Jiang Chen menghela nafas dalam hati. Dia ingin menyarankan perdana yang pertama untuk tetap tenang. Setelah draft menjadi kompetisi, fokus akan berubah dari memenangkan para jenius ke wajah yang menang. Adalah sifat manusia untuk menjadi sia-sia. Karena Perdana Menteri telah memutuskan untuk menjadi terlalu dermawan, Jiang Chen tidak akan keberatan. Namun, ada beberapa jenius yang dia sukai sesaat, dia membuat pendapatnya diketahui dan secara eksplisit tidak setuju merekrut mereka. Dia tidak bisa membaca pikiran, tetapi dia memiliki pemahaman yang baik tentang hati manusia dengan mata Tuhannya, hati boulder, dan kesadaran yang kuat. Mereka yang tidak memiliki integritas dan memiliki karakter yang dipertanyakan tidak boleh dibawa ke tanah suci, tidak peduli betapa berbakatnya mereka. Orang-orang seperti mereka dapat dibeli dengan keuntungan materi, tetapi begitu keserakahan mereka berkembang lebih besar dari apa yang mereka tawarkan, mereka tidak akan pernah puas dan tidak dapat diterima. Lebih penting lagi, mereka secara alami kalkulatif dan tidak akan ragu untuk mengubah aliansi. Mereka mungkin pada akhirnya melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Desakan Jiang Chen memaksa Perdana untuk menyerah pada beberapa jenius yang telah menggelitik minatnya. Di sisi lain, Zi Jumin mempercayai penilaian Jiang Chen tanpa syarat. Dia merasa bahwa Jiang Chen tertarik pada karakter. Seleksi berlanjut. Segera, 20 besar naik panggung. Jenius peringkat 20 tampak tenang dan agak tolol, tapi dia sangat berbakat. Terlebih lagi, pemuda itu memiliki konstitusi roh kayu tingkat tinggi seperti Mugaoki, yang merupakan garis keturunan yang luar biasa. Meskipun ada jenius yang tak terhitung jumlahnya di Myriad Abyss, hanya beberapa yang dipilih memiliki konstitusi seperti itu. Mugaoki berbakat, tetapi ia tertekan oleh batas-batas sekte, latar belakang, sumber daya, dan kurangnya pandangan ke depan. Jika bukan karena Jiang Chen, dia tidak akan pernah memenuhi standar Myriad Abyss. Sebagai perbandingan, pria muda ini telah dibesarkan di Myriad Abyss dan karenanya menerima banyak sumber daya. Kamu bisa bersaing untuk yang ini, Perdana. Jangan biarkan Flora Sacred Land menangkapnya. Aku percaya mereka akan bersedia membayar harga yang besar untuknya, Jiang Chen mentransmisikan ke Perdana. Pria muda itu tidak banyak bicara. Pengenalan diri mencerminkan kepribadiannya. Dia tidak mencoba untuk mengajukan banding ke tanah suci manapun tetapi malah menampilkan tampang menantang. Itu bukan tanah suci yang melakukan pemilihan. Dia akan menjadi orang yang membuat keputusan akhir. Sebelum dia, beberapa orang jenius tidak membuat keputusan untuk meningkatkan nilai mereka, beberapa menawar untuk penawaran yang lebih baik, dan beberapa telah berubah pikiran beberapa kali. Namun, dia adalah orang pertama yang menunjukkan kesombongan seperti itu. Namun demikian, Jiang Chen benar-benar tertarik pada jenius berwajah kurus dengan meh yang malas. Gong Qihu. Dia menganggap pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Chapter 1976, Winning One Match. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, 6 tanah suci menunjukkan minat awal pada Gong Qihu. Namun segera, tanah suci lainnya dihalangi oleh keganasan di mana tanah suci Flora berjuang untuk jenius muda dan memilih keluar. Agresi Flora menakutkan, dan janji-janji mereka sangat murah hati. Untungnya, Perdana pertama dari Tanah Suci Abadi juga membuat tawaran yang murah hati sesuai instruksi Jiang Chen. Jenius yang angkuh pasti luar biasa dalam beberapa aspek bagi Jiang Chen untuk memberikan nasihat serius padanya. Kebanyakan jenius bangga dan agak aneh. Gong Qihu tidak terkecuali. Tidak ada yang salah dengan memiliki kepribadian yang kuat selama tidak kembali menggigitnya.
Setiap orang memiliki keributan muda dan sembrono di masa muda mereka. Persaingan untuk Gong Qihu dengan cepat tumbuh sengit. Tanah suci lainnya telah menyerah satu demi satu, meninggalkan Eternal dalam kemacetan dengan Flora. Marah oleh campur tangan Eternal, Flora membuat penawaran yang semakin murah hati. Kekal memberi sebaik yang mereka dapatkan. Pada akhirnya, keduanya membuat penawaran sebaik yang mereka bisa. Semuanya menuju ke sisi mana yang dapat memberikan penjualan yang lebih baik. Flora memotong tepat ke pengejaran. Kami dapat memberitahu kamu memiliki konstitusi roh kayu, Gong Qihu, dan bahwa kamu tidak menyukai pil pemurnian. Flora Secret Land terkenal di Myriad Abyss karena fondasi kami dalam pil Dao. Jika kamu bergabung dengan kami, kamu akan mendapatkan sumber daya terbaik dan menerima panduan terbaik. Terlebih lagi, kami akan menganggap kamu salah satu jenius paling top dan memperlakukan kamu dengan tepat. Petik 2. Apresiasi Flora untuk Gong Qihu terlihat jelas. Namun, pemuda itu tetap tenang dan tidak banyak berkedip. Senyum malas dan tanpa komitmen adalah satu-satunya reaksi. Dia mengalihkan pandangannya ke tanah suci abadi, menunggu mereka untuk berbicara. Perdana pertama tersenyum. Gong Qihu, tidak ada banyak pria muda dengan kepribadian seperti milikmu, tetapi kamu adalah tipe jenius yang paling kami inginkan. Aku akan langsung ke intinya. Master Sisuan, yang paling dibanggakan pil berdaulat Flora, melayani kita sebagai budak pil. Flora mengklaim sebagai faksi dominan dalam pil Dao, tetapi Tei Scamander dan Crowning Empyrean Pil, yang merupakan topik hangat di Myriad Abyss, bukan pekerjaan mereka. Petik 2. Setelah jeda, dia menambahkan, mereka dikembangkan oleh kami. Petik 2. Responsnya dimaksudkan untuk memusuhi, tetapi Eternal dan Flora tidak pernah bersahabat. Pertarungan untuk para jenius muda itu mengguncang kedua belah pihak. Wajar jika perdana pertama akan mengabaikan sopan santun dan bersikap keras pada Flora. Flora dengan cepat menukas, kamu hanya beruntung dan menemukan dua resep kuno. Apalagi yang kamu punya? Kamu tidak memiliki pengetahuan dasar dalam pil Dao, tidak ada disiplin pil Dao yang kuat, atau sistem pendidikan yang matang untuk ahli pil Dao. Sejujurnya, kamu hanyalah pendatang baru pemula dalam hal pil Dao. Kamu memiliki pil Scamander Tai dan pil Empire Crowning, tetapi suatu hari kita akan merekayasa ulang pil dan memperbaikinya. Petik 2. Mereka telah merobohkan tabir tipis kesopanan di antara tanah suci. Tapi Jiang Chen gelisah. Awalnya, dia berencana untuk tetap keluar dari pertarungan dan membiarkan dua tanah suci melakukan hal mereka. Namun, sebagai pencipta dua pil, tentu saja dia tidak senang dengan cara Flora berbicara tentang pekerjaannya. Tunggu sebentar. Jiang Chen membelai dagunya dengan setengah tersenyum. Aku tidak bisa membantu tetapi melihat kekurangan dalam respons kamu. Apa yang kamu maksud dengan kurangnya disiplin dan sistem pendidikan? Apa yang kamu maksudkan dengan pendatang baru pemula di pil Dao? Petik 2. Perwakilan Flora mencibir mengejek. Kamu tahu apa maksudku? Baiklah, mari kesampingkan itu dan menganggap kamu hanya iri, kata Jiang Chen dengan dingin. Apakah kamu mengatakan kamu suatu hari akan memperbaiki Tei Scamander dan Crowning Empire Pils? Tepat sekali, orang-orang seperti kamu tidak akan memahami sejarah kita yang terkenal dalam pil Dao. Pria dari Flora itu sangat bangga. Jiang Chen tertawa. Bermimpilah, biarkan aku begini, kamu tidak akan berhasil memperbaiki pil dalam 100, tidak, 1000 tahun. Dia membuat penghinaannya jelas. Kamu sombong, anak muda. 1000 tahun, apakah kamu benar-benar berpikir pil kamu sebagus itu? Petik 2. Oh, benar, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Aku menjadi konservatif dalam perkiraan aku. Mengingat kemampuan kamu tidak akan dapat memperbaiki pil bahkan setelah beberapa milenium. Petik 2. Pil Crowning Empyrean dianggap sebagai pil premium bahkan di pesawat surga. Hanya ada beberapa orang yang bisa memperbaikinya. Pil Scamander Tai tidak serumit itu. Refining a Crowning Empyrean Pil, di sisi lain, membutuhkan perhatian khusus terhadap detail. Tidak ada seorang pun di tanah suci Flora yang mampu melakukannya. Itu, Jiang Chen bisa menjamin. Dia berkompetisi dengan Master Sisuan dan tahu kemampuan penguasa pil. Sejak Sisuan mengatur bar dari tanah suci Flora, yang memberi Jiang Chen gagasan bagus tentang pil Dao mereka. Gong Qihu mendengarkan dua tanah suci berdebat dengan penuh minat. Dia menikmati pertunjukan. Sambil terkekeh, dia berbalik ke tanah suci Flora dan mengangkat bahu. Maafkan aku,
sepertinya Flora Secret Land ada di pihak yang kalah. Menurut analisis aku, kamu mungkin pernah menjadi fraksi Dao Pil teratas di Myriad Abyss, tetapi tidak lebih. Bakat muda Tuan Jiang Chen yang luar biasa memaksa aku untuk mengevaluasi kembali Pil Dao Eternal. Bahkan jika kedua faksi berada pada posisi yang sama, karisma Tuan muda saja memberi Eternal keunggulan. Petik 2. Jadi, Gong Qihu menarik bibirnya menjadi seringai yang menyebalkan. Aku memilih tanah suci abadi. Aku ingin dekat dengan karisma saudara senior Jiang Chen. Petik 2. Dia memanggil Jiang Chen saudara senior bahkan sebelum bergabung. Mata Prime pertama bersinar dengan gembira. Mereka tidak hanya mendapatkan kejeniusan baru, tetapi juga menyerang Flora Secret Land. Tanah suci yang abadi telah mengalahkan Flora secara langsung dalam konflik. Tidak ada yang terasa lebih baik dari itu. Semua perhatian yang diberikan oleh Tanah Suci Flora sebelumnya tidak masalah. The Eternal Secret Land telah memenangkan pertempuran penting. Perdana pertama tidak bisa lebih senang. Chapter 1977, Fighting Over the Top 10 Geniuses. Flora Secret Land sangat marah. Mereka telah membuat tawaran yang cukup murah hati kepada Gong Qihu, namun dia memilih Tanah Suci Abadi daripada mereka. Selain itu, Gong Qihu secara eksplisit mengatakan itu adalah karisma Jiang Chen yang menyelesaikan kesepakatan. Apakah Jiang Chen benar-benar menarik? Apakah dia menjadi antitesis dari keberadaan mereka? Terakhir kali mereka bentrok, Flora kehilangan Tuan Sisuan. Kali ini, jenius muda yang mereka anggap target utama mereka diambil di bawah hidung mereka. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada dikalahkan dalam pertarungan langsung. Kemenangan itu membuat Tanah Suci abadi-abadi dalam semangat tinggi. Mereka dengan bijak menahan diri untuk tidak membuat nada bagi para jenius berikutnya yang segera. Reputasi mereka masih penting. Mereka tidak boleh merekrut setiap orang jenius, atau mereka berisiko menyinggung semua Tanah Suci lainnya. Yang lain membutuhkan darah baru juga. Sebaliknya, Flora terlalu marah untuk mempertimbangkan itu. Setiap jenius di antara 20 teratas lebih mengesankan daripada yang terakhir. Flora sangat bersemangat untuk bakat baru, mereka berjuang untuk hampir setiap dari mereka. Meskipun demikian, Tanah Suci lainnya tidak boleh diremehkan. Mereka menyerah pada Gong Qihu hanya karena mereka tidak merasa bahwa dia sepadan dengan usaha mereka. Tetapi sekarang, itu berbeda. Sikap tegas Flora mengganggu Tanah Suci lainnya. Pemahaman yang halus dicapai dan mereka bertekad untuk memperebutkannya dengan Flora, bahkan jika mereka harus bergiliran melawan Tanah Suci tertentu. Akibatnya, meskipun Flora mendapatkan jumlah jenius yang baik, harganya jauh lebih mahal daripada seharusnya. Hanya sebuah faksi sekaya mereka mampu membayar pemborosan seperti itu. Segera, itu giliran 10 besar. Masing-masing dari mereka telah mencapai kerajaan Empyrean dan sangat berharga bagi 10 negeri suci. Itu adalah prestasi luar biasa bagi para jenius muda dari faksi tingkat kedua dan ketiga untuk naik ke Empyrean. Karena itu, 10 tanah suci disiapkan untuk kompetisi yang sengit. Tuan Muda Chen, menurut kamu siapa yang harus kita targetkan di antara 10 besar? Ziju Min mentransmisikan, sejujurnya, aku tidak berpikir salah satu dari mereka harus dipilih, jawab Jiang Chen. Namun, aku yakin perdana pertama ingin mendapatkan beberapa dari mereka demi kebanggaan. Dalam hal ini, aku percaya nomor 7 dan nomor 3 adalah pilihan yang lebih baik. Petik 2. 10 jenius teratas adalah yang terbaik dalam hal tingkat kultivasi mereka, tetapi hanya untuk saat ini. Mereka belum tentu 10 peserta paling berbakat. Tentu saja, orang biasa mungkin tidak bisa memberitahu siapa yang lebih berbakat dalam periode waktu yang singkat, tetapi Jiang Chen bisa berterima kasih kepada keadaan uniknya. Peserta ketujuh dan ketiga memiliki tingkat budidaya yang layak sementara kurang bergantung pada sumber daya. Apalagi, dia lebih mengagumi karakter mereka, meski belum mendekati mereka. Ziju Min tidak bisa menahan diri, Lan Huang, peserta teratas, adalah yang paling diinginkan perdana. 3 orang jenius Blue Smoke telah terpilih, dan mereka semua termasuk dalam 10 besar. Namun, Jiang Chen sama sekali tidak menganggap mereka sebagai pilihan. Dia tidak ingin perdana yang pertama memilih mereka juga. Ini hanya pendapat pribadi aku, Tetua Ziju. Jika aku adalah prime pertama, aku tidak akan pernah memilih Lan Huang. Pertama, dia tabah dan gigih, orang yang jelas tidak berniat untuk berjanji pada faksi utama. Tidak mungkin mendapatkan kesetiaannya. Aku menduga bahwa dia adalah pendukung setia Blue Smoke.
Kedua, situasi di Blue Smoke tidak jelas. Mereka ambisius. Sulit untuk mengatakan apa yang direncanakan pemimpin rahasia mereka. Ketiga, Lan Huang tidak berbakat seperti yang dipercayai Perdana. Dia memiliki beberapa potensi, tetapi tidak lebih dari 5. Petik 2. Jiang Chen telah meletakkan poinnya. Apakah Perdana yang pertama mau mendengarkan itu berada di luar jangkauannya? Xi Jumin terdiam sesaat. Aku akan memberitahu Perdana yang pertama. Aku harap dia membuat keputusan yang tepat. Petik 2. Kompetisi untuk 10 peserta berlanjut. Perdana pertama menerima saran Jiang Chen dan membombardir nomor 7 dengan pujian dan janji. Tidak ada yang terkejut, mereka berhasil memenangkannya. Untuk nomor 6 hingga nomor 4, Tanah Suci Eternal mengerahkan upaya yang tepat, tetapi tidak lebih. Dengan nomor 3, Perdana pertama mengajukan tawaran sebaik mungkin dan bahkan memobilisasi Jiang Chen, yang memiliki daya tarik besar bagi para pemuda. Seperti Gong Qihu, jenius peringkat ketiga memilih Tanah Suci Abadi karena Jiang Chen. 2 dari 10 jenius top memilih Eternal. Ini adalah pertunjukan yang bagus untuk proses penyusunan. Didukung, Perdana pertama telah memutuskan untuk memenangkan Lan Huang. Pertarungan untuk jenius tempat kedua adalah sengit, yang akhirnya memilih Flora Secret Land. Akhirnya, giliran Lan Huang. Tirai menarik kembali untuk pertarungan final dari persaingan Tanah Suci. Perdana pertama dimulai dengan kuat. Jiang Chen menghela nafas dalam hati. Dia punya prinsip sendiri. Karena dia tidak menganggap Lan Huang pilihan yang baik, dia tidak akan membantu bahkan jika Perdana pertama memintanya. Dia tidak berpikir Lan Huang sepadan. Bahkan, dia percaya bahwa tidak bijaksana bahkan memperjuangkan Lan Huang. Dia tidak akan menyentuh para jenius dari Blue Smoke dengan tiang 10 kaki. Meskipun demikian, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk meyakinkan Perdana yang pertama. Untungnya, setelah mendapatkan kejeniusan nomor 2, Flora memutuskan untuk mendapatkan yang pertama juga. Itu akan menjadi kemenangan gemilang bagi mereka dalam proses penyusunan. Perjuangan untuk Lan Huang sangat menggembirakan. Semua Tanah Suci melakukan apa saja untuk memenangkan pemuda itu. Itu bukan hanya kompetisi antara Eternal dan Flora. Apakah kamu tidak akan mengatakan apa-apa, Jiang Chen? Xi Jumin bertanya dengan tegas. Jiang Chen menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Ada darah buruk antara aku dan Blue Smoke. Aku tidak akan berbicara menentang kejeniusan mereka, tetapi aku juga tidak akan mendukung mereka. Jika Perdana-Perdana bersikeras membiarkan pengkhianat potensial ke dalam barisan kita, itu adalah pilihannya, dan aku hanya bisa mengatakan aku minta maaf. Petik 2. Fakta bahwa Jiang Chen telah memanggil pemuda itu sebagai pengkhianat potensial memperingatkan Xi Jumin. Dia mengutuk pelan. Tidak bijaksana jika mereka memenangkan Lan Huang dengan risiko membuat Jiang Chen marah. Kemungkinan itu membuat gemetar tulang belakang si tetua. Chapter 1978, A-Strained Situation. Xi Jumin selalu tegas sebelum keputusan moral yang penting. Dia segera mengomunikasikan pikiran Jiang Chen ke Perdana. Karena prime-prime pertama sangat menghargai Lan Huang, dia melirik Jiang Chen dengan penuh arti ketika dia mendengarnya. Pria muda itu tidak berbicara dengan motif mementingkan diri sendiri. Dia tidak keberatan diperiksa, dia tidak menyembunyikan apapun. Perdana pertama mungkin salah paham tentang niatnya dan percaya bahwa ia mencegah jenius lain bergabung, tetapi ia tidak akan menjelaskan dirinya terlalu banyak. Jika prime ditetapkan pada hipotesisnya, jadilah itu. Jiang Chen kemudian akan menjadi orang yang kecewa dengan visi dan pandangannya. Untungnya, dia tidak bersikeras mengejar Lan Huang lebih jauh. Keluarnya Eternal Secret Land yang tiba-tiba dari balapan paling mengejutkan. Sudah menjadi harapan umum bahwa Eternal akan bersaing dengan Flora sampai akhir. Tanah Suci lainnya dimengerti dengan senang hati. Salah satu lawan terkuat mereka pergi. Tetapi dengan pengunduran diri Eternal, kompetisi untuk Lan Huang menjadi kurang menarik. Tanah Suci yang tersisa jauh lebih tidak menentukan daripada Flora pada subjek. Eternal mungkin memiliki resolusi dan keberanian untuk melawan Flora sampai akhir yang pahit, tetapi bukan itu masalahnya. Tanah Suci non-Flora dengan cepat menyerah. Tanpa keraguan tentang itu, Lan Huang menjadi bagian dari Tanah Suci Flora. Namun, sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi pada saat itu. Ketika seorang perwakilan dari Flora akan memulai pidato perayaan, Lan Huang tiba-tiba memotong. Aku sangat berterima kasih atas minat kamu pada aku, Flora Secret Land. Namun, dia berhenti, ketulusan yang luar biasa memenuhi matanya.
Namun, satu-satunya tujuanku untuk datang ke sini adalah diberkati dengan kesempatan untuk bergabung dengan Tanah Suci Abadi. Bahkan tanpa dijanjikan atau diberikan apapun, aku ingin bergabung dengan mereka. Petik 2. Udara membeku segera. Para eksekutif Flora Sacred Land sangat senang hanya beberapa saat sebelumnya. Frost terbentuk di wajah mereka ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lan Huang. Mengapa dia membuat pernyataan seperti itu di titik ini? Bukankah ini wajah yang menyangkal terhadap Tanah Suci Flora? Mata Lan Huang jernih dan minta maaf. Dia membungkuk dalam ke arah Flora. Para senior yang terhormat, Flora Sacred Land adalah salah satu faksi terkemuka di Myriad Abyss Island. Dalam hati aku, kamu pasti salah satu yang terbaik. Itu bukan kamu, itu aku. Aku hanya memiliki satu tujuan dalam hidup, agar aku dapat bergabung dengan Tanah Suci Abadi dan suatu hari berdiri bahu-membahu dengan saudara senior Jiang Chen. Petik 2. Jiang Chen lagi. Para eksekutif Flora Sacred Land sangat marah. Serangan ini entah dari mana membuat mereka terhuyung. Tetap saja, ketulusan Lan Huang tidak dapat disangkal. Jelas, ini bukan karena kegagalan mereka. Dia adalah orang yang memiliki fiksasi. Jika mereka mengeluarkan kemarahan mereka pada Lan Huang, mereka akan menjadi orang-orang yang ditertawakan karena kurangnya kemurahan hati mereka. Flora Sacred Land hampir tidak membutuhkan lebih banyak orang jenius. Itu bisa hidup tanpa satu. Seorang eksekutif menggertak. Mengapa kamu tidak menyatakan ini sebelumnya, Lan Huang? Apakah kamu bermaksud mempermalukan kita semua? Petik 2. Lan Huang tertawa dengan tidak berdaya. Aku tidak pengertian, iya. Aku berpikir mungkin Tanah Suci Abadi akan tertarik padaku juga, tapi, iya, ini adalah kesempatan pertama yang harus kukatakan, sungguh. Petik 2. Jika bukan karena banyaknya orang yang hadir, eksekutif Flora pasti akan sangat menghukum pemuda pemberani ini. Tetapi mereka terlalu banyak diawasi untuk melakukannya saat ini. Dan jika mereka bersikeras untuk mendisiplinkan Lan Huang, yang lain mungkin berpikir bahwa mereka terlalu berpikiran sempit untuk mencapai banyak hal. Terlepas dari itu, Tanah Suci Flora telah mengalami pukulan besar terhadap reputasinya. Ini adalah kedua kalinya, Gong Qihu pertama, sekarang Lan Huang. Flora menginginkan keduanya, tetapi disambut dengan bahu dingin. Yang paling menjengkelkan, kedua jenius itu tampaknya benar-benar setia pada Tanah Suci Abadi. Ini memunculkan perasaan samar bahwa Flora lebih rendah daripada Eternal dalam beberapa hal. Banyak negeri suci lainnya menikmati Schadenfreude. Mereka tidak menghargai sikap agresif yang diambil Flora hingga akhir-akhir ini. The Eternal Sacred Land tahu menahan diri saat mengambil jenius. Itu berfokus pada beberapa, hanya secara simbolis menyentuh yang lain. Dengan begitu, semua orang memiliki kesempatan untuk memilih para jenius yang baik keluar dari kolam untuk saling menguntungkan. Flora Sacred Land, di sisi lain, tampaknya ingin mengambil setiap kejeniusan dari orang lain dalam permainan Zero Sum. Sekarang muncul masalah yang berbeda. Semua tanah suci melirik penasaran pada Abadi. Tanah suci yang dimaksud anehnya sunyi. Bukankah seharusnya secara teoritis sangat senang bahwa jenius tempat pertama dalam peringkat ingin bergabung dengan jajarannya? Mengapa belum ada pertunjukan apapun? Mata yang curiga dilemparkan pada perdana yang pertama, yang langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Dia tahu bahwa Jiang Chen tidak mendukung pengeluaran besar dari bagian Abadi untuk mengejar Lan Huang ini. Tetapi sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkannya secara gratis. Tabungan yang bisa didapat di sini luar biasa. Haruskah mereka menerima atau menolak? Perdana pertama merasakan gatal di hatinya. Dia tidak mungkin menolak. Semakin dia memandang Lan Huang, semakin dia menyukainya. Dia memiliki potensi yang hampir sama dengan Jiang Chen. Jika seorang jenius seperti dia bisa bergabung dengan Eternal, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Jiang Chen agak terkejut. Dia tidak mengharapkan penggunaan taktik ini secara tiba-tiba. Mempertahankan dirinya, dia memeriksa Lan Huang perlahan lagi. Sayangnya, mata pemuda lainnya semurni langit biru langit. Kemurnian yang tidak biasa ini hanya membuatnya jijik lebih banyak. Nalurinya memberitahunya bahwa Lan Huang hampir tidak berbahaya saat dia muncul. Apa yang sebenarnya dia incar? Chapter 1979, Officially Joining. Pikiran Jiang Chen penuh dengan pertanyaan. Dia tidak percaya kesetiaan Lan Huang kepada Eternal untuk sesaat. Dari interaksinya dengan Blue Smoke, fraksi itu penuh dengan ambisi. Keunggulan Lan Huang berarti bahwa Blue Smoke harus mencurahkan banyak usaha padanya.
Apakah mereka tidak akan mencuci otaknya secara menyeluruh dalam prosesnya? Yang terpenting, Blue Smoke harus sudah tahu tentang perselisihan yang sedang berlangsung antara dirinya dan dirinya sendiri. Penjelasan apa yang ada untuk tindakan ini? Apakah Blue Smoke menekuk lutut? Itu adalah penjelasan yang paling sederhana, tetapi Jiang Chen tidak merasakannya. Blue Smoke harus memberitahu Eternal secara pribadi tentang ini sebelumnya jika itu masalahnya. Fakta yang ditampilkan dalam acara ini menunjukkan ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Selain itu, Komandan Yan telah memberinya informasi penting tentang seorang ahli ilahi yang berkuasa saat ini atas Blue Smoke. Pakar tersebut rupanya diam-diam membangun bangsa ilahi sendiri. Ini membuatnya jauh lebih waspada terhadap Blue Smoke daripada yang seharusnya. Mengapa sebuah faksi yang ingin menjadi bangsa ilahi mengizinkan para jenius mudanya untuk bergabung dengan negeri suci lainnya? Meskipun kesungguhan Lan Huang yang mencolok, dia telah menyatakan niatnya hanya setelah kontes antara tanah suci berakhir. Dia melakukannya hanya untuk menamparkan wajah Flora. Apakah ada kebencian antara Blue Smoke dan Flora? Jiang Chen tidak percaya begitu. Hanya ada satu penjelasan yang kredibel. Mungkin Lan Huang sengaja membuat ketegangan antara Flora dan Eternal. Dia ingin menciptakan konflik di mana tidak ada. Dengan hipotesis ini, semua yang dilihatnya hingga sekarang menjadi sangat masuk akal. Perdana pertama, tidak ada waktu tersisa bagi Jiang Chen untuk menunggu. Aku bisa melihat bahwa kamu sangat menyukai Lan Huang ini. Kamu mungkin berpikir bahwa aku dengan egois menentang masuknya dia ke tanah suci, tetapi aku dapat dengan jelas memberitahu kamu sekarang bahwa dia bermaksud sakit. Kita mungkin secara terbuka berselisih dengan tanah suci Flora, tetapi dia jelas menambahkan bahan bakar ke api. Keputusan akhir ada di tangan kamu. Aku tidak akan menyuarakan ketidaksetujuan lebih lanjut. Namun, aku pikir Lan Huang dan Kepulauan Blue Smoke di belakangnya memiliki motif tersembunyi. Tahukah kamu bahwa Blue Smoke sudah memiliki guru baru, dewa yang melarikan diri dari penjara tanpa batas? Itu bertekad untuk menjadi bangsa ilahi baru. Kenapa Lan Huang tertarik pada tanah suci abadi dalam kasus itu? Petik 2. Jiang Chen berpikir kata-katanya cukup objektif. Jika bilangan prima pertama tidak dapat melihat kebenaran, tidak ada argumen lebih lanjut yang akan berhasil. Sementara itu, prime pertama sangat gembira. Dia benar-benar kewalahan oleh poin-poin positif Lan Huang, air yang disiram Jiang Chen padanya tidak sedikit mengurangi emosinya. Jiang Chen, aku akui bahwa apa yang kamu katakan itu mungkin. Bagaimana jika kamu salah? Bukankah memalukan kehilangan seorang jenius seperti dia? Mengapa kita tidak menerimanya terlebih dahulu? Dan jika kita tahu dia berarti kita celaka, kita bisa mengatasinya setelah fakta. Jika tidak, itu akan menjadi keuntungan luar biasa bagi tanah suci. Bukankah lebih baik jika kamu dan Lan Huang keduanya bisa menjadi bintang kembar eternal? Aku tahu kamu murah hati. Tentunya kamu tidak akan keberatan jika dia bergabung. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu bagaimana merespons ini. Bahkan seseorang yang berpengalaman seperti Perdana tidak mungkin diyakinkan begitu dia memutuskan. Karena leluhur yang terhormat itu tidak ada, dia adalah pemimpin de facto. Jika dia menginginkannya, apa yang bisa dia lakukan? Dia menghela nafas dengan sedih dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia lebih mengagumi karisma Lan Huang. Pemuda ini datang entah dari mana untuk memikat praktis semua eksekutif dari 10 negeri suci. Jika dia seorang wanita, daya pikatnya akan lebih kuat. Sikap tampan Lan Huang tidak dapat disangkal. Mata biru kristalnya mudah tersesat, mereka tampak asli dan tidak fana. Tidak heran Perdana pertama begitu terpikat padanya. Bahkan di dunia bela diri Dao, orang menilai orang lain dengan penampilan mereka, keluhnya secara internal. Jangan khawatir, Tuan Muda Chen, Zijumin mengiriminya dengan meyakinkan. Lan Huang tidak akan mengancam posisimu. Nenek moyang yang terhormat sangat memikirkan kamu. Ia percaya bahwa kamu adalah seorang jenius yang datang hanya sekali dalam 10.000 tahun, seseorang diberkati dengan kekayaan besar. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Apakah tetua itu berpikir dia akan frustrasi atas sesuatu yang sepele seperti ini? Apakah kamu pikir aku khawatir tentang dia merebut aku, tetua Ziju? Tidak, Zijumin menjelaskan. Aku hanya khawatir kamu mungkin mengambil jalan yang salah. Kurasa aku mengambil ini sangat berbeda dari orang lain. Tidak persis seperti yang kamu harapkan. Sudahlah,
Sudah terlambat untuk membicarakannya sekarang. Waktu akan memberitahu. Jiang Chen tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata pada kesimpulan sebelumnya. Lan Huang sebaik bagian dari tanah suci abadi. Dalam kegembiraan perdana-perdana yang meluap-luap, dia memberikan hadiah yang sangat besar untuk Lan Huang. Hal yang sama diberikan kepada Kepulauan Blue Smoke, di mana ia berasal. Zi Jumin tersenyum kecut ketika dia melihat kemurahan hati sang Perdana Menteri. Dia telah memberi jauh lebih banyak daripada ketika Jiang Chen bergabung dengan Tanah Suci. Dia merasa sedikit geram atas nama lingkungan lamanya. Akankah Jiang Chen menjadi tidak setuju atas ini? Pandangan sekilas ke pria muda itu menunjukkan bahwa dia sekeren dulu. Bahkan, dia bahkan tidak terlihat memperhatikan saat ini. Tetua menghela nafas lega. Tuan muda Chen memiliki hati yang besar dan visi yang jelas. Mungkin dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Apakah itu berarti dia benar-benar berjaga-jaga terhadap Blue Smoke dan Lan Huang ini? Pemilihan jenius yang lebih rendah akhirnya berakhir. Beberapa faksi gembira, sementara yang lain cukup pahit. Tanah Suci yang abadi adalah penerima manfaat terbesar tanpa keraguan. Meskipun Flora menang dalam hal jumlah yang direkrut, cara itu dilakukan juga telah membuat marah seluruh negeri suci. Lan Huang sangat sopan. Dia menyapa Five Great Gentlemen dengan hormat yang sempurna, dan Jiang Chen dengan antusiasme yang luar biasa. Chapter 1980, Rules for the Grand Competition. Seseorang tidak menamparkan wajah yang tersenyum. Jiang Chen tidak akan mengubah sikap dingin ketika jenius abadi yang baru bersikap sangat ramah. Dia waspada terhadap Lan Huang, tetapi dia tidak akan melupakan etiket yang tepat. Aku sangat mengagumi kamu atas prestasi gemilang kamu karena pengetahuan dan bakat aku yang terbatas, saudara senior Jiang Chen. Aku yakin akan memiliki banyak pertanyaan di masa depan. Aku berharap kakak senior akan menawarkan aku bimbingan kalau begitu. Petik 2. Hal tentang Lan Huang adalah ketulusan hati yang bersinar dari matanya dan kesungguhan dalam nada bicaranya setiap kali dia berbicara. Jika Jiang Chen belum memutuskan secara pribadi tentang Lan Huang, dia akan menyetujui atau bahkan menyinari jenius baru. Haha, kita semua harus saling bertukar pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Jiang Chen tidak terlalu ramah, tapi dia juga tidak menjaga kejeniusan anak muda itu. Prime pertama menghela nafas lega. Dia khawatir Jiang Chen akan mengabaikan Lan Huang atau bahkan menjatuhkan jenius baru. Itu akan menempatkannya di tempat yang sulit. Dia santai ketika dia menyadari bahwa Jiang Chen adalah pria yang lebih besar dari yang dia harapkan. Lan Huang adalah pria yang mudah bergaul. Dia segera melibatkan orang lain dalam percakapan ramah. Saudara senior, kompetisi jenius akan segera dimulai. Aku akan mendukung kamu dan menjadi saksi kebesaran kamu. Petik 2. Setelah draft adalah hidangan utama, kompetisi besar. Persaingan terstruktur dengan cara yang lebih tidak konvensional. Itu bukan turnamen bela diri biasa atau permainan pairing up acak dan eliminasi tunggal. Masyarakat umum sudah bosan dengan kiasan-kiasan tua itu. Keberuntungan memainkan peran yang terlalu besar di dalamnya. Jika jenius yang paling kuat diadu satu sama lain di tahap awal kompetisi, salah satu dari mereka akan dihilangkan sebelum waktunya. Aturan untuk kompetisi ini lebih rumit. Kompetisi dibagi menjadi 2 tahap dengan pertandingan grup untuk tahap pertama. Setiap tanah suci akan mengirim 6 peserta, dan 6 akan dibagi menjadi 2 tim. Dengan kata lain, akan ada total 60 peserta, dibagi menjadi 20 tim. Semuanya, kamu dapat memutuskan sendiri rekan setim kamu. Setiap tim perlu memilih seorang pemimpin. Selama pertandingan grup, para pemimpin akan diberikan lebih banyak poin. Petik 2. Secara umum, tidak sulit bagi tanah suci untuk memilih kedua pemimpin. Jika ada 2 orang jenius di level yang sama, mereka masing-masing memimpin tim. Jika ada seorang jenius yang lebih baik dari yang lain, tidak sulit bagi tanah suci untuk membagi peserta mereka. Itu lebih sulit untuk tanah suci dengan 3 orang jenius di tingkat yang sama. Memilih pemimpin membutuhkan pertimbangan yang cermat. Salah satu dari ketiganya akan dikorbankan. Begitu aturan diumumkan, baik Wu Yu dan Gan Ning menoleh ke Jiang Chen sambil tersenyum. Mereka berdua ingin bekerja sama dengan Jiang Chen. Maukah kamu membiarkan aku bergabung dengan kamu, saudara senior Jiang Chen? Tanya Gan Ning. Sama dengan aku, ucap Wu Yu juga. Jiang Chen terkekeh. Kalau begitu, kita bertiga. Kamu menjadi pemimpin, kata kedua jenius tanpa ragu-ragu.
Jiang Chen tidak memaafkan dirinya sendiri karena kerendahan hati yang salah kaprah. Dia mengangguk. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik sehingga kamu tidak akan menyesal bergabung dengan timku. Ada 3 anggota 5 genlemen besar lainnya. Secara alami, mereka akan menjadi sebuah tim, dengan Sui Chen terkuat sebagai pemimpin mereka. Sui Chen bertekad untuk membuktikan diri dalam kompetisi dan mengembalikan reputasinya. 2 pria lainnya lebih dekat dengan Sui Chen daripada Jiang Chen. Karena Wu Yu dan Gan Ning telah melompat pada kereta musik Jiang Chen, satu-satunya pilihan mereka adalah Sui Chen. Tetapi, mereka harus mengakui secara pribadi bahwa mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak poin jika mereka berada di tim Jiang Chen. Baiklah, tim harus diputuskan. Aturan sekarang akan dijelaskan. Ingat, mereka hanya akan dijelaskan sekali saja. Jika kamu gagal mengingatnya dan melanggar aturan, kamu akan kehilangan semua poin kamu dan berperingkat di bagian bawah. Petik 2. Kerumunan mendengarkan dengan penuh perhatian. 20 tim akan memasuki pulau besar, eksotis, dan terisolasi. 600 bola percobaan akan ditempatkan di pulau itu. Setiap dari mereka unik dan bernomor. Adalah melanggar aturan untuk mencoba menyamar orb lain sebagai orb percobaan, dan skor kamu akan dinolkan jika kamu berupaya melakukannya. Setiap bola percobaan memberi kamu 1 poin. Jumlah bola yang kamu dapatkan akan menentukan skor total kamu. Manfaatkan kecerdasan, teknik, dan kekuatan kamu untuk menemukan bola-bola itu. Ingat, kamu diizinkan mengambil bola dari kontestan lain. Apapun berlangsung selama tidak ada yang mati. Intinya adalah tidak ada kematian. Jika kamu membunuh seseorang, rekan tim kamu dan kamu akan kehilangan semua poin kamu, dan kamu akan membayar dengan nyawa kamu. Petik 2. Tidak ada pembunuhan, tetapi hal lain disambut. Itu adalah cara bersaing yang sederhana dan mendebarkan, yang khususnya memotivasi para pemuda. Kamu mungkin bertanya-tanya, jika skor semua orang dihitung oleh bola yang mereka peroleh, apa gunanya membentuk tim? Jawabannya sederhana. Tim dengan skor total tertinggi akan diberikan poin tambahan. 50 untuk pemimpin, 30 untuk anggota tim yang berkontribusi paling banyak, dan 21 untuk yang berkontribusi paling sedikit. Untuk tim dengan skor tertinggi kedua, 30 poin untuk pemimpin, 20 untuk anggota berkontribusi paling banyak, 10 untuk yang berkontribusi paling sedikit. Untuk tim di tempat ketiga, 20 poin untuk pemimpin, 10 untuk anggota berkontribusi paling banyak, dan 5 untuk anggota lainnya. Hanya 3 tim teratas yang akan diberikan poin tambahan. Karena ini pertandingan grup, tidak ada hadiah individu. Namun demikian, perlu diingat bahwa menjadi tim bukan hanya tentang menemukan bola paling banyak. Kamu harus menemukan anggota tim kamu dan melindunginya, bekerja bersama untuk melindungi bola yang telah kamu kumpulkan. Sebagai sebuah tim, kamu berada di kapal yang sama. Jika kamu gagal melindungi rekan tim kamu, akan sulit untuk mendapatkan skor yang bagus. Kamu mungkin berpikir kamu akan dapat mengumpulkan banyak bola sendirian, tetapi jangan lupa bahwa kamu diizinkan untuk mencuri bola orang lain. Tanpa rekan satu tim kamu dapat menghadapi tim yang terdiri dari 3 atau bahkan beberapa tim sekaligus. Petik 2.